Haleluya, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Doa kami agar sukacita yang ada di studio ini, bahkan lebih daripada itu, sukacita dari surga mengalir dalam ruang tamu saudara, mengalir dalam pekerjaan saudara, dalam seluruh kehidupan saudara. Dan saya percaya ketika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup ini, maka apapun yang penting buat kita, Tuhan Yesus sudah menyediakan yang terbaik bagi setiap kita. Yang percaya, mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh renungan singkat. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi saluran berkat. Biar bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata kalimat yang keluar, nama Yesus saja yang dipermuliakan. Siapapun yang menonton, setiap mereka diprogramkan untuk beroleh damai sejahtera. Diprogramkan untuk beroleh kekuatan, bahkan diprogramkan untuk menjadi sasaran dari berkat-Nya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita katakan amin. Kemenangan orang percaya. Berapa banyak tempat nih yang orang percaya? Bisa tulis komentar di bawah, bilang saya orang percaya karena Yesus. Kita adalah orang-orang yang percaya. Tahukah saudara bahwa sebagai orang percaya ada sebuah janji, ada sebuah berkat, ada sebuah warisan atau heritage yang Bapa di surga siapkan bagi setiap saudara yang percaya kepada korban darah Yesus, kepada setiap saudara yang percaya kepada nama Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan bahwa orang yang percaya kepada nama Yesus tidak akan pernah dipermalukan. Dasar kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita lihat. Yuk sama-sama kita buka dalam kitab Roma 8 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Karena banyak ayatnya, kita akan baca bergantian saudara. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? 32 saudara. Ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. 36 saudara. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Ini saya baca semua saudara ya. Ayat 38. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat ataupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita, haleluya, dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita diberikan janji oleh Allah. Roma 8 ayat yang ke-31 ayat sampai 39 ini menjadi sebuah pengingat buat saudara dan saya. Salah satu ayat terkenal Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bagi mereka yang terpanggil dan mengasihi Dia. Dan dilanjutkan dengan janji bagi orang-orang yang menaruh imannya kepada Kristus. Kemenangan apa yang akan kita raih dan bagaimana kita mengalami kemenangan di tahun ini? Yang pertama saya pelajari bahwa hidup berkemenangan terletak pada keyakinan bahwa Allah di pihak kita. Wow, puji Tuhan. Sebab itu, apakah yang kita katakan tentang semuanya itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow, saya punya teman, papanya seorang pejabat dan dia menjadi orang yang sangat percaya diri kemana-mana. Karena dia bilang, oh papa gue pejabat, papa gue seorang pemimpin, disegani oleh banyak orang. Dan gue percaya kemana gue melangkah, gue akan banyak mendapat privilege. Karena orang tua gue orang yang dipandang. Saya juga pernah ketemu sama orang yang dalam perjalanannya di jalan tol saudara, dia menerobos lampu merah dan sebagainya karena mengalami pengawalan dari polisi. Mungkin ada kebutuhan penting, ada kebutuhan urgent, saya nggak tahu. Tapi dia mengalami pengawalan dan pengawalan dari polisi itu membuat dia bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih cepat dan lebih mudah. Karena undang-undang juga mengizinkan hal tersebut sesuai dengan apa yang undang-undang atur. Tahukah saudara bahwa Allah di pihak saudara? Allah not against you. Tuhan gak marah sama saudara. Tuhan gak benci sama saudara. Tuhan gak
mau jauh-jauh dari saudara. Tapi Pak, saya orang berdosa, makanya bertobat. Tapi Pak, saya orang yang jauh dari Tuhan, makanya mendekat. Karena ketika kita bertobat, mendekat kepada Tuhan, janji itu digenapi. Allah ada di pihak kita. Keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita akan membuat kita percaya diri bahwa kemenangan pasti terjadi. Saya buka dengan sebuah kutipan yang menarik. Keyakinan bahwa Allah di pihak kita membuat kita bukan berarti tidak dapat diserang. Kita dapat diserang tetapi tidak dapat dikalahkan. Wow, kita dapat diserang tapi tidak dapat dikalahkan. Yang pertama, kemenangan Tuhan berikan terletak pada keyakinan bahwa Allah ada di pihak kita. Bahkan Alkitab katakan kalau anaknya saja sendiri tidak disayangkan. Ia yang tidak menyayangi anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Kalau saya memberikan hidup saya kepada seseorang, apalagi sekedar harta saya. Kalau nyawa saja saya berikan bagi orang tersebut misalnya, pasti saya percaya harta saya, perhatian saya akan berikan kepada dia. Kalau Tuhan menyerahkan anaknya yang paling dia kasih untuk saudara dan saya, apalagi untuk kebutuhan masa depanmu, kebutuhan hidupmu, Tuhan akan menyediakannya. Yang kedua, hidup berkemenangan terletak pada keyakinan bahwa Allah pembela kita. Allah di pihak kita, Allah pembela kita. Alkitab mengatakan demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Alkitab katakan bahwa orang-orang pilihan saudara dan saya tidak boleh hidup di bawah tekanan tuduhan. Iblis akan memberikan constant intimidasi. Dia akan menyerang saudara 24 hour. Bahkan 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, 7 hari dalam seminggu, 30 atau 31, 28 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Dia akan mengintimidasi saudara. Pemahaman bahwa Allah menjadi pembela kita membuat saudara bebas dari intimidasi. Kenapa? Karena Allah membenarkan mereka. Allah membenarkan mereka. Kata pembenaran bukan terletak pada tindakan saudara yang dibenarkan. Tapi terletak bahwa Allah yang membenarkan sebagai hakim yang tertinggi. Keputusannya tidak dapat diganggu gugat. Tidak ada banding. Alkitab katakan demikian. Bahwa perbuatanmu salah. Engkau berdosa, engkau tidak benar. Dan Yesus tidak benarkan begitu saja. Dia mati di kayu salib. Kita dibenarkan bukan berarti hidup kita bisa enak-enakan. Kita dibenarkan bukan berarti kita bisa sembarangan. Tetapi kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Agar kita tahu kita ini mahal. Kita ini berharga. Kalau kita sudah mandi bersih, kita nggak akan lagi main kotoran. Kalau kita sudah dibebaskan dari segala ikatan yang jahat, kita nggak akan mau lagi diikat atau diperhamba oleh hal-hal dunia ini. Kemenangan terletak bahwa Allah ada di pihak kita. Bahwa Allah adalah pembela kita. Kepastian ini diperoleh bukan berdasarkan apa yang kita lakukan bagi Allah. Melainkan apa yang Kristus lakukan bagi kita. Karya penebusannya sempurna bagi kita. Ia mati, ia bangkit, ia naik ke surga dan akan menjadi pembela. Kematian Kristus menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu dosa. Kebangkitan Kristus menyelesaikan atau mengalahkan ketakutan terbesar kita, yaitu maut. Kenaikannya ke surga membuktikan bahwa segala kuasa ada di bawah kakinya. Tidak ada satupun kuasa yang berpotensi mengganggu kedaulatan Tuhan. Tadi malam saya ngobrol sama istri saya. Istri saya melakukan sebuah pertanyaan yang unik. Dia bilang demikian. Kalau dari awal Tuhan udah pasti menang, berarti nggak fair game ya. Pertandingannya nggak adil ya. Karena kan dia Tuhan. Dia kan Allah gitu. Dia pasti menang punya lah. Terus saya bilang sama dia. Saya bilang yes. Memang dia pasti menang punya. Tapi Allah masuk dalam pertandingan manusia. Ambil rupa manusia. Alkitab katakan dia mengosongkan dirinya. Bahkan dia tidak menganggap kesadaran Allah sebagai sesuatu yang perlu dipertahankan. Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Artinya bisa merasa sakit. Bisa merasa kecewa. Bisa merasa takut. Bahkan saya suka sekali dalam Alkitab dikatakan. Ketika Yesus dalam keadaan disalibkan. Prajurit Romawi hendak memberikan dia asam. Dan kedokteran menyatakan bahwa asam itu akan meringankan rasa sakitnya. Yesus menolaknya. Mengapa?
Karena dia mau menanggung semua rasa sakit yang saudara dan saya alami hari ini. Dengan rupa sebagai manusia. Dia gak mau pakai alat bantu. Dia gak mau pakai kekuatan apapun. Dia mau menanggung 100% rasa sakitmu. Agar engkau yang hari ini sedang sakit. Sedang kecewa. Baik sakit secara fisik. Baik sakit secara perasaan atau pikiran. Engkau bisa menyerahkan rasa sakitmu kepada dia. Karena dia memelihara engkau. Yang ketiga. Hidup berkemenangan terletak pada keyakinan bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasihnya. Tidak ada dapat yang memisahkan. Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang kata Alkitab. Bahkan kitab mengatakan bahwa maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah yang ada ataupun yang akan datang tidak akan dapat memisahkan. Baik yang ada di atas, baik yang ada di bawah ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Ikut Yesus tidak mudah-mudahan, tidak moga-moga, tidak jikalau sesuai berkenan. Tapi ikut Yesus ada sebuah kepastian. Ketika engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hidup dalam firman-Nya, hidup dalam pertobatanmu dengan sungguh-sungguh, maka kemenangan Tuhan berikan. Saya tahu hari ini mungkin kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, beban dengan masa depan. Mengenai apapun yang terjadi di hari depan. Percaya, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia tolong, hari ini dia pasti tolong. Besok dia juga pasti tolong. Tulis kolom komentar di bawah betapa engkau bangga jadi pengikut Yesus. Tulis kolom komentar di bawah kemenangan apa yang kau terima dari Yesus. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa sebarkan sebanyak mungkin. It's never about Gideon dan tim kerinduanku, tapi it's always about Jesus. Selalu tentang Yesus. Yang punya surga, crazy in love with you and with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini penyembahan kami. Kami datang padamu Tuhan. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tetap bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Banyak hal tak ku pahami
dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Katakan banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Mari sama-sama bilang sama. Banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Apapun yang kau sedang khawatirkan hari ini, apapun yang sedang kau hadapi hari-hari ini, tangan Tuhan yang pegang. Kemenangan Dia sudah sediakan. Kepercayaanmu kepada Tuhan akan menentukan mukjizatmu hari ini. Mari sama-sama datang sama Tuhan. Apapun masalah maupun keadaan, kemenangan Tuhan berikan bagi saudara yang percaya kepada karya keselamatan Yesus di kayu salib. Ada mukjizat, ada berkat, ada anugerah Allah. Sejenak naikkan setiap doa saudara. Apapun yang saudara sedang hadapi, serahkan kepada Tuhan yang mengasihi. Dengan iman bilang, aku telah menang. Bahkan firman Allah mengatakan, aku lebih daripada orang-orang pemenang. Karena Kristus telah melakukannya bagiku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ini doa saudara, sama-sama sambil angkat tanganmu bilang, banyak hal aku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang.